Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi kita sudah wabarakatuh. berkumpul kembali. Alhamdulillah, ya, lanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan kita kali ini membahas mengenai akuntansi mudharabah. Ya, akuntansi mudharabah itu mungkin teman-teman kalau mudharabahnya udah tahu ya. Jadi mudharabah itu sistem bagi hasil yang mana ada pihak yang kelebihan dana ya, ada kekurangan dana. Nah, mungkin ini saya mau coret-coretan dulu nih ya. Nah, mudharabah itu kan gini ya. Sini ada pemilik dana ya. Pemilik dana atau sohibul mal ya. Di sini ada namanya pengelola. Pengelola ya. Nah, atau disebut dengan mudharib ya. Nah, ini ada proyek. Ada proyek. Ada proyek ya. Si sohibul mal ngasih uang, pengelola ngasih ahlian. Nah, proyek ini akan menghasilkan apa? Sebenarnya tiga kemungkinan ya. Kalau nggak untung, rugi, atau impas ya. Nah, kalau untung, maka keuntungan ini akan dibagi kepada si sohibul mal, pengelola, dan si pengelola ya. Nah, kalau impas nggak dibagi ya. Nah, kalau minus gimana? Nah, kalau minus ini sebenarnya ditanggung oleh si pemilik modal ya. Ini konsep dasar mudharabah ya. Ini satu ya yang harus diperhatikan ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, ini Pak Tino Sidik lagi menjelaskan ya. Menggambarkan. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan akuntansi bank syariah? Nah, bank syariah itu dia kan lembaga yang menyalurkan antara yang surplus sektor dengan yang minus sektor. Nah, akad mudharabah ini dipakai nih untuk nasabah penabung ya. Ini nasabah penabung. Sini nasabah pembiayaan. Ya. Ya, nasabah penabung, nasabah pembiayaan. Nah, nasabah pembiayaan, nasabah penabung ini sama-sama bisa menggunakan akad mudharabah ya. Orang nabung dengan tabungan mudharabah bisa ya. Dan orang nasabah pembiayaan dengan akad mudharabah juga bisa ya. Nah, karena itulah dalam akuntansi mudharabah ini, dalam bank syariah ini nanti ada bank sebagai mudharib ya, dan bank sebagai sohibul mal ya. Bank sebagai dan bank sebagai sohibul mal.
Nah, terus sehingga nanti dia akan ada bagi hasil untuk nasabah penabung dan ada bagi hasil untuk nasabah pembiayaan. Nah, kalau sebagai penabung di sini sohibul malnya nasabah penabung ya. Sohibul mal di sini apa? Mudharib. Nah, kalau berhadapan dengan nasabah pembiayaan, bank sebagai wakil sohibul mal ya. Nah, di sini adalah mudharibnya ya. Nah, kalau sini berarti akuntansi syariahnya akuntansi mudharib di sini ya. Akuntansi mudharib arti ketika nasabah penabung ya. Kalau nasabah pembiayaan berarti akuntansi sebagai sohibul mal ya. Nah, ada yang menariknya di sini ya teman-teman nanti ya. Ketika berhadapan dengan nasabah pembiayaan ya, ini dia pakainya apa nih? Bagi hasilnya ada tahu nggak? Dia pakainya sistem PLS. Ya. Kalau di sini apa nih? Sistemnya pakai, ada yang tahu nggak? Pakainya revenue sharing. Ya. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok pakai kalau nasabah pembiayaan tuh pakai profit and loss sharing, sedangkan terhadap nasabah penabung tuh pakainya revenue sharing? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nih saya langsung kasih A nih. Untuk akuntansi saya langsung saya kasih A di tangan. Ada yang tahu nggak? Halo? Halo, halo? Halo? Hai Kal? Kal? Hadir. Tahu nggak Kal? Apa Pak? Ya, Pak apa sih? Nggak berarti nih. Suaranya patah-patah Pak. Nih, kan nasabah penabung dan nasabah pembiayaan ya Bang Syariah itu kan dia jadi sebagai penyambung ya antara nasabah penabung dan nasabah pembiayaan, dan akad mudharabah ini dipakai untuk pendanaan dan juga sebagai untuk pembiayaan ya. Nah, ini kalau terhadap nasabah pembiayaan ya, ini dia pakainya profit and loss sharing, sedangkan kalau terhadap nasabah penabung pakainya revenue sharing. Ada yang tahu nggak kenapa? Belum Sebelumnya tahu, Bapak. Ya? Belum tahu, Bapak. Oke. Sebelumnya pernah dengar PLS dan revenue sharing belum? Jadi itu ada profit and loss sharing atau PLS, ada namanya gross profit sharing, ada yang namanya revenue sharing. Nah, itu ada di mata kuliah perbankan syariah tuh apa tuh? Apakah tentang produk atau tentang apa gitu ya? Udah tahu belum? Nah, ini kayaknya teman-teman banyak banget nih yang nggak tahunya ya. Berat juga nih ya. Iya Saya Pak. kalau akuntansi syariah itu kalau semuanya udah lancar, masuk akuntansi syariah itu enak ya. Ini masalahnya banyak yang belum lancar nih ya tentang istilah-istilah kayak gini aja nih. Harusnya udah tahu nih ya. Bedanya PLS dan revenue sharing ya. Nah, jadi gini, kalau profit and loss sharing itu adalah hasil yang didapatkan sudah dikurangi harga pokok dan juga dikurangi oleh biaya-biaya ya. Nah, kalau revenue sharing ini adalah ya benar-benar pure hasil dari pendapatan atau penjualan. Biasanya penjualan ya, penjualan. Nah, penjualan ya. Sedangkan kalau ini dia benar-benar sudah dikurangin sama HPP ya. Sudah dikurangi oleh biaya ya. Maka dapatlah PLS. Ada yang tahu nggak?
Ada yang nalar nggak sampai sini? Oh, ternyata begitu ya. Apa sih kenapa gitu loh. Ini ada ininya loh. Ini ada pesan moral yang terkandung loh di sini. Udah tahu nggak? Tahu nggak teman-teman? Halo? Tahu nggak? Mam? Belum Pak, belum tahu. Gini lah teman-teman. Ketika terhadap nasabah pembiayaan, jadi si bank ini, bank syariah ini, dia ikut menanggung bebannya si nasabah pembiayaan. Ya, ketika dia bagi hasil nih bank ngambil peduli di sini. Ya, bank syariah ini ngambil apa istilahnya itu risiko di sini ya, ambil risiko. Makanya dia pakainya profit and loss sharing. Artinya ada sebagian beban dari proyek nasabah ini, ya, dari proyek nasabahnya ini ikut ditanggung oleh bank syariah. Ya, ikut ditanggung oleh bank syariah. Berarti bank syariah ini baik banget ya. Ini sebenarnya proyeknya proyek nasabah gitu kan. Nasabah nggak punya uang, datang ke bank syariah, minta uang, ya. Terus sudah minta uang, apa namanya? Tamu. Bentar ya teman-teman ya. Saya akan share whiteboard lagi. Oke. Di sini bank syariah ini baik banget ya. Baiknya kenapa? Dia ikut nanggung bebannya nasabah, ya. Nasabah pembiayaan. Ya. Nah, berarti ini nasabah tadi itu datang ke bank syariah, bang, minta duit dong, depan. Saya ada proyek nih, tapi saya nggak punya uang. Ya udah, mana buktinya? Kasih buktinya ya. Udah tuh, ada buktinya segala macamnya, ya kan? Nah, kira nih, cuman ini ada biayanya nih bang, gini. Ya udah, ikut saya tanggung ini beban yang mana aja yang saya tanggung, gitu kan? Udah ya bang. Nah, terus ada nasabah penabung nih, ucuk datang ke bank syariah, ya. Nasabah penabung. Terus nasabah ini, bang bagi hasilnya berapa nih bang? Nah, ketika nanya bagi hasil, seharusnya si nasabah ini, kita ini harusnya tahu diri ya, tahu diri kenapa. Bagi hasil tuh namanya hasil Anda rugi loh, cuma untungnya doang ya. Nah tapi Pak Syariah itu masih baik ya. Ya udah nih pendapatan kita sekian ya, ya udah nanti pendapatan kita ya kita bagi-bagi ya. Gitu. Jadi ini udah belum dikurangin biaya-biaya nih ya. Ini belum dikurangin biaya. Kenapa sih belum dikurangin biaya? Ya jangankan apa? Jangankan rugi teman-teman. Baru beda selisih dikit aja sama bank konvensional dengan bunga ya. Itu udah ngacir nasabah penabung kita kan. Udah apa namanya? Nasabah penabung itu mungkin udah statementnya udah jelek tuh ya. Kalau misalkan nabung nih bunga bank lebih tinggi, pasti banyak yang pindah ke bank konvensional. Apalagi kalau misalkan pakai benar-benar prinsip bagi hasil. Terus udah gitu rugi lagi kan. Nah, habis tuh bank syariah sama netizen ntar. Ya. Nah, udah gitu apa? Udah ya bank syariah tamat riwayat. Makanya pakainya revenue sharing ya. Makanya bank syariah itu dia kalau ke nasabah penabung nih pakainya revenue sharing. Kenapa? Karena ya nasabahnya belum siap ya. Nasabahnya belum siap untuk menerima penyataan kalau nanti ada kerugian ya. Apa sih bank syariah itu pakai profit and loss sharing pada nasabah pembiayaan? Ya karena kasihan bank syariahnya ini terhadap nasabah pembiayaan, kasihan. Kenapa nih nasabah pembiayaan ini punya biayanya gede banget nih, kalau ditanggung sendiri ntar dia apa namanya bisa babak belur sendiri kan. Makanya dia pakai profit and loss sharing ya.
Apa sih kok Bang, walaupun di sini bisa jadi rugi nggak? Bisa jadi rugi ya, bisa jadi rugi ya. Kok Bang bisa tetap untung? Ya kan Bang, nasabah pembiayaannya bukan cuma 1 2 tapi jutaan orang ya. Jutaan proyek ya, banyak proyek yang dibiayai oleh Bank Syariah. Ya, makanya jadi Bank Syariah itu dia apa namanya? Bisa tetap menghasilkan pendapatan ya. Bisa ada pendapatan walaupun mungkin ada salah satu dari proyek itu yang gagal. Ya karena banyak ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa di sini pakai profit and sharing dan kenapa di sini pakai revenue sharing. Nah, nanti secara akuntansinya pun juga demikian ya. Secara akuntansi nasabah pembiayaan ketika bank menjadi wakil sahibul mal ya, maka bank akan mengenakan adanya biaya gitu kan. Akan adanya biaya gitu ya. Biaya yang ditanggung bersama-sama dengan nasabah pembiayaan. Tapi ketika terhadap nasabah penabung ini tidak ada biaya, ini hanya ada revenue sharing ya, hanya ada revenue sharing. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, tuh itu yang harus kita pegang ya, prinsip yang harus kita pegang. Terus ada satu lagi sebenarnya nih, jangan sampai kita lupakan lagi ya. Lupa saya harus seperti ambil close dulu. Nanti kalau putus kita nyambung lagi teman-teman ya. Nah, ini harus kita pegang ya, kita ketahui sebelum masuk ke akuntansinya ya. Karena nanti begitu akuntansi nggak ngerti ini bingung nih, kok gini nih, apa nih, gimana gitu kan. Nah, satu lagi ya, itu tentang akuntansi itu sendiri ya. Aset sama dengan utang plus bagi hasil plus dengan modal ya. Ini baru sampai ini aja udah ya. Kita 10 menit lagi ya, ntar gabung lagi ya teman-teman ya. Aset, utang tambah bagi hasil plus modal ya. Ini adalah persamaan akuntansi syariah ya, secara mendasar. Aset bertambah ada di debit ya, aset berkurang ada di kredit ya. Nah, 3 ini, utang bagi hasil modal, ini adalah apa? Pasifa ya, pasifa. Nah, pasifa ini kalau bertambah ada di kredit, kalau berkurang ada di debit ya. Nah, yang paling juga nih modal. Modal ini terdiri dari apa nih? Laba ya, rugi ya, terus prive ya. Nah, laba itu berbanding lurus dengan modal. Berarti apa? Laba bertambah ya, berarti ada di kredit. Laba berkurang berarti ada di debit ya. Nah, terus laba ini apa aja sih yang mempengaruhi laba? Ada biaya ya. Ada pendapatan, ada biaya yang mempengaruhi laba ya. Nah, pendapatan ini berbanding lurus dengan laba. Berarti kalau pendapatan bertambah ada di kredit ya, pendapatan berkurang ada di debit. Nah, biaya ini dia berbanding terbalik dengan laba. Biaya itu mengurangi laba ya. Kalau biaya bertambah ada di debit ya. Biaya berkurang ada di kredit ya. Nah, ini harus kita ketahui ya. Dasar-dasar prinsip dasarnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita baru masuk nih ya. Nah, kayak gini kita langsung masuk ke contoh soal aja nih sebenarnya ya. Karena kalau yang di PowerPoint itu kayak terlalu menjelibet ya. 7 menit lagi ya. Nah, ini tadi udah ya, bahwa menjalankan syariah. Nah, udah, nggak salah ya. Soalnya contoh soal deh. Ini tabungan nih, ini tabungan mudharabah ya.
tabungan deposito mudharabah, tabungan deposito mudharabah adalah tahanan yang diserahkan pada masyarakat. Udahlah. Saya contoh soalnya aja. Oh ini tadi deh saya jelasin ya tentang bagi hasil. Nah ini karakteristik pembiayaan. Bank saya dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk aset kas atau non kas ya. Nanti ini untuk yang pembiayaan ya teman-teman ya. Nah ini tentang tabungan ya. Langsung aja lah. Nah, contohnya nih, Tuan Samsul menyimpan dananya di Bank Syariah Amanah senilai 50 juta dengan ininya PLS Profit and Loss Sharing ya, 4 untuk apa namanya nasabah, 6 untuk bank. Diketahui proyek menghasilkan, nah ini berani juga nih ya, kalau ini ada biayanya nih. Nah ini ada kemungkinan si Tuan Samsulnya akan menanggung kerugian. Kalau di sini pakainya PLS, tapi sejauh ini kayaknya belum ada ya dengan sistem PLS untuk nasabah penabung. Tapi boleh nggak sih? Boleh, sebenarnya boleh banget. Ini tergantung nasabahnya lagi siap apa enggak ya. Yang tadi yang saya bilang kan, misalkan si Haikal nabung ya 5 juta nih. Ternyata pas bulan depan tabungannya hilang. Ya. Dia telepon ke banknya, kenapa kok hilang bang? Mohon maaf Tuan Haikal, kemarin kita gagal dalam pembiayaan terhadap nasabah. Kan. Wah, langsung ngamuk-ngamuk. Rame di sosmed ya. Nah, tapi kan nggak kayak gitu ya. Nah, makanya biasa pakainya revenue sharing gitu. PLS boleh sih boleh ya. Proyek menghasilkan pendapatan neto 200 juta. Dan beban mudharabah sesuai dengan kesepakatan nasabah penyimpan adalah 80 juta. Lalu proyek menderita kerugian 40 juta dan Tuan Samsul langsung menarik tabungannya. Nah, saldo rata-rata nasabah adalah 500 juta. Saldo rata-rata ya, bukan saldonya ya, tapi saldo rata-rata ya. Nah, ini pada saat si Tuan Samsul nabung ya, maka bank akan mencatat bank mendapatkan dana 50 juta ya. Lalu bank akan mencatat lagi apa tuh rekening tabungan mudharabah ya. Ini adalah utang bank terhadap Tuan Samsul ya. Utang apa namanya tabungan mudharabah. Lalu ada pendapatan neto. Ada pendapatan neto senilai 200 juta ya. Nah, tadi ya ini di soal ya, ini ada di soal ya, bukan ini ya. Nih. Ya. Nah, menghasilkan pendapatan neto 200 juta. Kan dicatat nih, oh ada dapat pendapatan 200 juta. Maka bank mendapatkan 200 juta. Nah, dicatat lagi kreditnya apa nih? Pendapatan, ya kan? Pendapatan mudharabah ya. Nah, ini pendapatannya dapat 200 juta. 200 juta ini ceritanya jadi ada misalnya ada Tuan Samsul, ada Tuan Budi, ada Tuan Tono ya. Macam-macam lah ceritanya. Nah, masing-masing itu dia membiayai sebuah proyek ceritanya nih. Nah, proyeknya itu si Tuan Samsul dan lain-lainnya itu ya, itu dia membiayai proyek itu dan mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan pendapatan ya bersama-sama dengan Bank Syariah yaitu senilai 200 juta. Nah, tapi dari apa itu pendapatannya itu ya ada bebannya ya. Bebannya 80 juta. Nah, tadi yang saya bilang ya, beban bertambah hari debit ya, senilai 80 juta. Nah, beban itu kan bisa dibayar langsung atau ya dibayarnya nanti. Kalau misalkan langsung dibayar berarti kas. Kalau belum dibayar berarti utang ya. Lalu pada akhir periode dibuat jurnal penutup ya. Nah, kenapa harus ada jurnal penutup? Karena ini adalah laporan laba rugi ya. Pendapatan dan beban itu masuk dalam laporan laba rugi. Nah, teman-teman ya, coba perhatikan pada laporan keuangan. Coba lihat perbedaan antara neraca dengan laporan laba rugi. Bagian kepalanya ya. Kalau neraca itu akan tulisannya per 31 apa gitu kan atau per apaan gitu ya. Kalau laporan laba rugi artinya apa? Yang berakhir pada ya. Nah, itu biasanya gitu ya. Dapat perhatikan ya teman-teman ya, laporan keuangan teman-teman harus jeli juga ya.
Mungkin teman-temannya harus agak-agak sering melihat-lihat laporan keuangan ya. Coba lihatlah kepalanya itu ya. Itu ada filosofinya juga tuh ya. Di kepala laporan keuangan itu ada tulisan kalau neraca itu per akhir periode, kalau laporan laba rugi itu yang berakhir pada akhir periode ya. Bedanya apa? Kalau per artinya dia itu masih melanjut ya. Jadi saldo akhir di tahun kemarin itu adalah saldo awal di tahun ini. Nah, itu neraca. Tapi kalau laporan laba rugi, dia enggak. Dia akhir selesai di periode itu, dia kan selesai pada periode itu juga. Ya. Jadi nggak bisa lanjut ke depannya, enggak. Ya. Nah, makanya tulisan itu kalau laporan laba rugi itu yang berakhir pada. Ya. Nah, itulah yang membedakan neraca dan laporan laba rugi secara tulisan di kepalanya itu ya. Nah, pada akhir periode buat jurnal penutup ya. Jurnal penutup tuh sebenarnya apa sih? Dia tuh sebenarnya jurnal koreksi atau jurnal balik ya. Jurnal balik. Jurnal penutup itu sebenarnya jurnal balik. Yang tadi debit kredit, kredit ke debit. Nah, pendapatan tuh sebenarnya ada di mana tadi? Ada di kredit ya. Saldo normal pendapatan itu ada di kredit ya. Nah, ditutup maka dia masukin ke debit ya. Nah, beban dia saldo normalnya ada di mana sih? Beban itu ada di debit ya, tapi karena ini adalah jurnal penutup, maka dimasuk ke kredit ya. Nah, pendapatan mudharabah di close ya 200 juta, lalu beban mudharabah di close. Nah, maka ada sisanya yaitu pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan senilai 120 juta ya. Tahu ya? Nih, kenapa kayak begini? Ini adalah jurnal baliknya ya. Ini adalah jurnal balik dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kenapa kas kok nggak dibuat jurnal balik? Kas ini masuknya ke neraca ya. Kas ini masuknya ke neraca, bukan ke laporan laba rugi. Jadi yang dibikin jurnal balik itu adalah akun-akun yang masuk dalam laporan laba rugi ya, bukan yang ada di neraca ya. Nah, teman-teman juga harus tahu juga akun mana saja yang masuk laporan laba rugi dan mana yang masuk dalam laporan laba rugi ya. Ya, oke teman-teman, ini sembari menunggu 1 menit ya, kita akan teman lagi tadi ya. Jadi laporan laba rugi ya, itu berbeda dengan neraca. Nah, ini ada akun-akun yang terkait dengan laporan laba rugi, yaitu pendapatan, beban, yaitu harus dibuat jurnal penutupnya. Penutupnya itu ya ditutup ya. Dibuat jurnal baliknya. Nah, di jurnal baliknya tadi ya. Jadi yang tadi kredit ke debit, debit kredit ya. Nah, terus di sini dapatlah pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan yaitu 120 juta ya. Nah, pada saat bagi hasil dibagikan, nah 120 juta itu jadi berapa nih bagiannya si Tuan Samsul ya. Namun rumusnya nih ya. Perhitungannya 4/10 dapat dari mana 4/10? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak 4/10 dapat dari mana? Halo, halo. Halo. Mam? Iya, Pak. Tahu dari mana? Tahu nggak 4/10 itu dari mana? Dari 4 juta mungkin, Pak. Itu yang 4.800.000. 4.800.000 itu justru dapat dari sini. Ini dari mana nih? Berarti dari 50 juta. Enggak. Bukan. 4/10 itu nisbahnya. Nisbahnya nasabah 4/6. Yang 6-nya bank, yang 4-nya nasabah. 10 ini dapat dari mana? 10 itu adalah dari 100% ya. Ini sebenarnya dia ada 40/100 atau 40% ya. Dan disederhanakan menjadi 4/10 gitu. Ya, nah maka perhatikan nih di atas nih ya. Nah, ini ada loh di atas ini ya. Nih di soalnya nih ya. Nah, di soalnya nih. Nih. Nah,
PLS yang disepakati adalah 4:6 untuk bank syariah. Maksudnya apa nih? 6 ini untuk bank syariah. Berarti 4 ini untuk nasabah otomatis ya. Nah, gitu ya teman-teman ya, perhatiin ya. Bentar. Nah, bank berarti ntar dia 60% ya banknya. Terus klik lagi ya. Nah, 120 juta tahu ya? Tahu nih Ika di dinding. Kak. Halo Ika. Are you still here? Or Kak, halo Ika. Halo Ika. Haikal. Selesai kedengeran kan? Kedengeran Pak, kedengeran. Kedengaran Bapak. Ya ini si Ika kok nggak nyaut ya? Kenapa nih Ika nih? Tidur atau gimana nih? Haikal. Imam doang ini yang nyaut nih. Ini saya harap teman-teman ya, oke lah mungkin ketika lagi Zoom gini mungkin ada yang putus-putus atau apa gitu ya, tapi tolong nanti ketika sudah di-upload, sudah di-share ya, atau teman-teman lihat lagi ya, jangan sekarang saya suka aneh juga ya Pak, minta apa namanya ini dong materinya gitu ya. Sebenarnya dibaca nggak sih gitu. Sedangkan yang sudah dijelasin aja tuh, karena kalau saya lihat tuh yang reviewnya itu palingan ya 5 gitu ya, cuman 4 gitu loh. Nah harusnya kan ya teman-teman tuh lihat lagi. Kenapa? Karena ini loh teman-teman tuh basicnya kayak kurang banget gitu ya. Tadi saya tanya tentang PLS, tentang ini aja kayaknya masih banyak yang belum bisa jawab ya kan. Apalagi masuk akuntansinya kalau jarang dilihat, jarang direview ya, takutnya tuh malah lupa. Nah nih ya, saya lanjut lagi ya. Nah pada saat bagi hasil dibagikan, nah ini 4/10 dapat dari 40% ya. 50 juta apa nih? Tabungannya si Tuan Samsul. Nah 500 juta apa? 500 juta adalah saldo rata-rata ya. Saldo rata-rata. Kali 120 juta. Nah bagian si Tuan Samsul kan tadi berapa? 40% ya kan. Nisbahnya Tuan Samsul itu 40%. Nah, terus saldo per saldo rata-rata dikali 1 juta. Dapatlah nih bagi hasil Tuan Samsul nih 4.800.000 ya. Lalu pada saat diakui adanya pembagian bagi hasil, nah ya. Nah, beban bagi hasil 4.800.000 terhadap utang bagi hasil. Utang kalau misalkan belum dibagi ya. Tapi kalau misalkan sudah dibagi namanya tabungan mudharabah. Artinya apa nih? Rekening tabungan mudharabah Tuan Samsul bertambah 4.800.000. Kalau belum dikasih berarti jadinya utang. Si bank ini jadi punya utang ya. Yang mana belum dimasukkan dalam rekeningnya Tuan Samsul ya. Nah, pada saat bagi hasil diberikan pada sohibul mal ya. Nah, tadi ya, utangnya dihapus, masukin tabungan mudharabah. Nih, ketika tadi tuh utangnya dikasih ke Tuan Samsul nih, utangnya harus dihapus ya. Nah, tabungannya harus dimasukkan. Lalu pada saat tabungan ditarik, nah Tuan Samsul kan tadi berapa? 50 juta kan, tambah 4.800.000. Nah, maka tabungan mudharabah 54.800.000 pada kas senilai 54.800.000 ya. Nah, si bank itu dapat berapa sih? Kan Tuan Samsul dapat 40% ya. Banknya berarti tinggal 60%-nya ya.
60% dari mana? Dari 120 juta. Kenapa sih kok cuma ke 120 juta? Kan bank itu dia sendiri mengelolanya kan. Kenapa sih kok Tuan Samsul sampai dikali 50/500 tadi? Karena kan nasabahnya bukan cuma Tuan Samsul, ya nasabah banknya itu banyak. Jadi ada satu proyek yang dibiayai bersama-sama, ya. Si bank ini dia adalah sebagai pengelolanya. Nah ini ada nasabah yang rame-rame, ya biayai proyek gitu kan. Lalu misalkan ada Tuan Udin nih, Tuan Udin misalkan saldo rata-ratanya 4/400, berarti Tuan Udin dapat berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Wirahadi? Ya, Bapak. Nah, misalkan Tuan Udin misalkan saldonya Tuan Udin misalkan 40 juta, saldo rata-rata Tuan Udin misalkan 400 juta. Gimana? Tahu nggak gimana cara nyarinya? Halo? Tidak Apa tahu, sudah? Bapak. Oke. Caranya sama kayak gini, 4/10. 4 itu buat nasabah, ya. 40% itu buat nasabah. Cuma dikalinya di sini, kan Tuan Udin 40 juta. Berarti di sini 40 juta ya, per 400 juta. Ya. Jadi gantinya di sini aja nih, ya. Dikali 120 juta. Ya. Nah, ini adalah hitungan sistem bagi hasil yang mana kebijakannya diserahkan kepada bank syariah. Ya. Mungkin ada bank syariah lain yang menggunakan perhitungan yang lain, ya. Nah, dan jangan bilang ini bid'ah, ya, karena ada yang bilang bank syariah pakai rumus ini bid'ah. Bid'ah dari mana orang ini urusan muamalah kok bid'ah, ya. Nah, dapat 72 juta nih. 6/10 kali 120 juta, ya. Penerimaan distribusi bagi hasil porsi mudharib 72 juta. Nah, mudharib dapat dana 72 juta dan dapat pendapatan bagi hasil senilai 72 juta, ya. Nah, maka karena ini dia ada jurnal pendapatan, nah ini harus dibuat jurnal penutup, ya. Nah, maka dia harus dibalik pendapatan bagi hasil pada beban bagi hasil, ya. Oke, itu ya mengenai akuntansi mudharabah untuk nasabah penabung atau untuk bank sebagai mudharib, ya. Nah, ini kita baru separuh itu yang tadi ya. Kalau kita tadi ini, lanjutnya adalah ini belum ya, kerugian ya. Nah, ini masih ternyata belum selesai nih ya. Karena ini pakai PLS nih ya, ini jarang-jarang pakai PLS nih nasabah penabung ya. Biasanya nasabah penabung itu pakainya revenue sharing. Jadi nggak ada nih kerugian kayak gini ya. Boleh nggak sih? Ya boleh aja, ya boleh. Tergantung nasabahnya siapa apa enggak. Ya. Proyek menderita kerugian sebesar 40 juta dan beban mudharabah yang disepakati dengan nasabah 80 juta. Mencatat beban mudharabah 80 juta, kas atau utang 80 juta ya. Nah, mencatat penarikan tabungan ya. Nah, ternyata si Tuan Samsul nih rugi nih, nasabah rugi 4 juta ya. Nah, untung dia nasabahnya tabungannya 50 ya. Ya. Nah, 4 juta dari mana ini? Saldo dia per saldo rata-rata dia ya. Saldo dia per saldo rata-rata dikali 40 juta ya. Dapatlah 4 juta. Maka si Tuan Samsul harus menanggung biaya kerugian sebesar 4 juta ya. Nah, tabungan mudharabahnya berkurang 50, Tuan Samsul cuma menerima 46 juta dan kerugian si Tuan Samsul adalah 4 juta ya. Oke.
Nah, itulah mengenai akuntansi mudharabah nasabah penabung ya. Tabungan ya untuk produk tabungan yang mana bank syariah sebagai mudharib dan nasabah sebagai sohibul mal ya. Nah, lalu kita akan lanjutkan yaitu mengenai tabungan mudharabah yaitu terhadap nasabah pembiayaan ya. Oh, ini laporan. Nah, ini ya saya bilang tadi ya. PT Bank Syariah Mandiri contoh nih ya, tahun berapa nih? Oh 2007 2006 ya. Nah, ini neraca nih ya, ini 31 Desember ya. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, kenapa sih kalau neraca itu dia 31 Desember, tapi kalau laporan nah baru gitu artinya yang berakhir pada ya. Nah, ini biasanya apa namanya? Beda nih ya. Ini nih ya. Kalau neraca itu per ya, kalau ini harusnya yang berakhir pada itu ada ininya ya, maksudnya itu ada ya. Maksudnya itu apa? Yang tadi saya bilang ya, kalau per itu ya dia lanjut ya. Jadi dia yang tadi saldo akhir akan jadi saldo awal ya. Untuk di tahun berikutnya. Kalau yang berakhir pada ya, artinya dia belum berakhir tuh, udah selesai. Dia harus ditutup ya. Nanti tahun depan beda lagi ya. Nah, itu maksudnya yang berakhir pada ya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari mengenai pembiayaan mudharabah atau bank sebagai sohibul mal atau wakil sohibul mal ya. Bank sebagai sohibul mal atau wakil sohibul mal. Lalu pembiayaan mudharabah diakui sebesar jumlah uang yang diberikan bank pada pengelola. Lalu pembiayaan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar. Pembiayaan mudharabah bentuk bertahap, bisa bertahap ya. Yang terjadi akibat akad berubah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan kecuali tersepakati. Membayar kembali pembiayaan mudharabah, mudharib akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum proyek dan bukan atas kesalahan mudharib, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Ya. Oh, baik banget namanya. Apabila sebagian atau seluruh pembiayaan hilang dan bukan sebab kesalahan mudharib, kerugian yang timbul adalah kerugian bank. Dan jika semua pembiayaan mudharabah diakhiri. Apabila pembiayaan berakhir bisa diakhiri sebelum jatuh tempo, namun mudharib belum bisa membayar, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang. Ya. Melakukan keuntungan diakui pada periode terjadinya. Melakukan kerugian diakui pada periode terjadinya dan mengurangi pembiayaan mudharabah. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah hingga jatuh tempo. Ya. Artinya apa? Harus dibayar gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ceritanya ada bank syariah amanah bekerja sama dengan PT ya, dengan perusahaan ya. Nah, bedanya tadi ya, kalau nasabah penabung dia biasanya secara pribadi, bisa juga sih sebenarnya PT juga ya, tapi jarang ya. Tapi lebih enaknya itu memang kalau nasabah penabung itu ya pribadi gitu ya. Biar beda aja gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung juga ya. Bisa nggak sih? Ya bisa sih sebenarnya. Kalau misalkan yang nabungnya itu perusahaan, ya bisa-bisa aja. Nggak ada yang larang ya. Nah, ini bank syariah mana bersepakat dengan PT Aman. Ini contoh untuk pembiayaan ya. Mengerjakan suatu proyek. Bank syariah mana bersedia memberikan pembiayaan sebesar 5 miliar pada tanggal 2 Januari ya, 2005. Pembiayaan diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama 2 miliar dalam bentuk tunai pada tanggal 5 April dan sisanya dalam bentuk aset non-kas pada tanggal 1 Juni. Lalu mesin itu sendiri diperoleh Bank Syariah Amanah dengan harga 2 miliar 400 juta pada tanggal 1 Mei 2005. Kontrak akan langsung selama 2 tahun. Pada tahun pertama proyek dilaporkan menghasilkan keuntungan 200 juta, sementara pada tahun kedua proyek menderita kerugian 50 juta. Dengan sistem profit and loss sharing 4/6, 6 untuk Bank Syariah ya. Pada saat akad, nah ini ceritanya nih, akad nih, uangnya udah dikasih belum? Belum ya. Udah perjanjian tapi udah akad nih ya. Si bank mencatat dulu, dicatat dulu sama si bank. Kontrak, komitmen, pembiayaan mudharabah ya.
debit. Kreditnya kewajiban pembiayaan mudharabah. Ini pre-memori ya, sebelum diserah. Biar nanti kalau misalkan di akhir tahun ya, kok masih ada ini nih, berarti ada yang belum tertunaikan ya. Lalu pada saat pembiayaan tahap pertama diserahkan kepada nasabah ya, yaitu pembiayaan mudharabah 2 miliar pada kas ya. Nah, ketika ini berupa uang tunai ya, berupa kas, pembiayaan mudharabah ya. Nah, jangan lupa ini harus dikurangi karena sudah ada yang diserahkan senilai 2 miliar. Caranya gimana? Dibalik ya. Ini kan kewajiban ada di kredit nih, maka dipindahin ke debit ya. Nah, ini kan ada di debit nih, pindahin ke kredit. Sebesar berapa sih yang ditunaikan berapa? 2 miliar. Ya, berarti 2 miliar. Gitu ya. Nah, pada saat pembelian mesin, nah ternyata mesinnya itu harganya 2 miliar 800 juta. Padahal pembiayaannya itu 3 miliar. Nah, kalau memang mesinnya itu lebih murah, maka si bank akan mengakui sebagai pendapatan keuntungan sebesar 200 juta ya. Dan mesinnya itu adalah 2 miliar 800 juta ya. Pembiayaan mudharabahnya 3 miliar ya. Nah, jangan lupa nih mesinnya dihapus ya, karena udah disalahin di sini ya. Yang tadi debit sini jadi kredit ya. Nah, nah setelah udah ditunaikan jangan lupa ya yang tadi tuh pre-memorinya dibalik lagi ya, biar nanti di akhir periode ya hilang nih karena udah ditunaikan. Atau jika harga perolehannya, nah ternyata mesinnya lebih mahal ya. Gimana kalau mesinnya lebih mahal? Maka kalau mesinnya itu lebih mahal, nah berarti si banknya yang rugi ya. Kalau tadi kan mesin lebih murah, banknya untung ya. Banknya untung berarti dapat apa? Pendapatan ya. Pendapatan di mana? Saldonya ada di kredit ya. Nah di sini banknya yang untung, banknya yang rugi ya. Banknya yang rugi berarti apa? Jadi biaya kan, biaya kerugian ya senilai 200 juta ya. Nah, pembiayaannya 3 miliar, mesinnya 3,2 ya. Nah. Lalu pada saat pendapatan mudharabah diterima ya. Dapat dari mana nih 120 juta? Nih, perhitungannya 6/10 ya. Ingat ya, punya banknya tuh 60% ya. 60% dari 200 juta dapatlah 120 juta ya. Nah, ini cerita yang tadi nih, ini cerita yang tadi nih si Tuan Samsul nih nyambungnya ini nasabahnya ceritanya nih ya. Nah, nasabah pembiayaannya nih PT Aman. Ternyata si Tuan Samsul nabung di bank dan banknya itu kasih ke PT Aman ternyata ya. Nah, dapatlah 120 juta ya. Nah, jika ada beban mudharabah 40 juta, nah, si bank catat beban mudharabah 40 juta ya. Mencatat pendapatan mudharabah yang akan dibagikan. Pendapatan mudharabah 120 ya. Nah, beban mudharabahnya 40, maka dapatlah ini pendapatan mudharabahnya 40. Ini juga merupakan apa nih? Ini jurnal balik juga nih, penutup juga nih ya. Pendapatan tadi tuh 120 ada di kredit, masukin ke debit ya. Beban yang tadi ada di debit, masukin ke kredit. Nah, selisihnya dapatlah selisihnya itu pendapatan mudharabah yang akan dibagikan yaitu senilai 80 juta. Ya, teman-teman ya. Ngerti ya sampai sini ya? Di apa namanya nanti dilihat-lihat lagi videonya ya, saya akan share ya. Pada saat pembiayaan mudharabah selesai, pada saat kontrak berakhir sekaligus mengakui kerugian. Kerugian aja nih ya. Jadi kerugiannya berapa? 50 ya. Oh, rugi 50 kan? Nah, rugi 50 juta ya. Kas 4 miliar 950. Nah, pembiayaan mudharabahnya berapa? 5 miliar ya. Nih ya, ini kan udah dibalikin nih tadi ya. Maka sudah dihapuskan. Si Bank Syariah dapatnya 4 miliar 460 juta ya. Kerugian mudharabahnya 50 juta ini pada saat akhir periode ya.
Tapi si banknya sebenarnya udah untung belum sih? Udah sebenarnya. Untungnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak untungnya bank berapa? Halo? Ada yang tahu bank untungnya berapa? Mam? Wirahadi? Haikal? Ada yang tahu nggak? Halo, halo? Imam? Mam? Ya Pak, Sebenarnya di sini bank ini untungnya berapa? Ada yang tahu nggak? nggak tahu Kalau Pak. diperhatikan. Bener Pak. Ntar lihat lagi ya ininya ya. Iya Videonya Pak. ya, lihat lagi ya teman-teman ya. Itu di sini untungnya berapa? Untungnya 30 juta sebenarnya ya. Dari mana 30 nih? Ini kan 80 nih, ya kan 80 nih. Ya. Nah, proyeknya menderita 50 kan. Nah, masih ada dapat 30 juta Bang Syariah sebenarnya ya. Nah, ini adalah contoh laporan-laporannya. Ya, itulah tentang akuntansi mudharabah ya. Teman-teman nanti coba dicek-cek lagi ya. Sebenarnya akuntansi mudharabah tuh gitu ya. Jadi ada bank sebagai mudharib ya, ketika berhadapan dengan nasabah penabung, dan ada bank sebagai wakil sohibul mal atau sebagai sohibul mal ya. Sebagai sohibul mal, maka bank akuntansinya akuntansi sohibul mal. Kalau terhadap nasabah penabung, bank sebagai akuntansinya akuntansi mudharib ya. Jadi seperti itu ya, beda ya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ini apa namanya? Kalau membingungkan ya wajar sih, ya, wajar. Memang orang-orang itu membingungkan, apalagi bagi orang yang belum pernah belajar akuntansi sama sekali. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang nggak bingung, ada yang langsung ngerti, ya nggak menutup kemungkinan ya. Nah, makanya ini akuntansi ini sebenarnya panjang ya, apalagi sampai masuk ke akuntansi syariah ya. Ini perjalanan panjang akuntansi ya. Bagi akuntansi itu ada prinsip-prinsip dasar akuntansi ya. Yaitu ada namanya nilai wajar. Nilai wajar itu apa sih? Nilai yang nilai wajar itu contoh misalkan AC. Sekarang AC itu wajarnya berapa sih? Maksimal palingan 8 juta lah ya. AC itu yang PK-nya berapa tuh? PK-nya 3 kali ya. Dingin banget ya PK-nya 3. Nah, 8 juta lah ya. Kalau tahu muncul AC harganya itu 2 miliar ya. Itu AC apa dulu ya. Kalau misalkan AC biasa, barangnya ada tapi harganya nggak wajar. Nah, itu akuntansi juga sebenarnya sudah dipertanyakan gitu kan. Nah, apalagi akuntansi syariah ya. Jadi seperti itu ya, itu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Apalagi ini akuntansi syariah ya. Ada kan akad-akadnya, tabungan-tabungan yang memang dia secara syariah ya. Terlebih lagi di sini adalah posisinya, ada posisi bank ya, bukan sebagai posisi nasabah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga apa namanya, pertama harus bisa memposisikan ketika mencatat ini adalah posisinya bank. Terus yang kedua ini adalah akuntansi syariah, yang mana ada akad-akad yang memang lebih spesifik ya. Angkatnya itu lebih detail dibandingkan dengan akuntansi pada umumnya. Oke. Oh ya teman-teman, ini pertemuan keberapa ya? Sekarang kelima ya? Ke-6? Kelima ya? Kelima Pak. Kelima ya. 5, Pak. Mau ditanyakan nggak? Saya tidak ada, mungkin yang lain ada. Nih, saya tahu nih. Sepertinya cukup, Pak. Cukup. Oke lah. Jangan lupa di review terus ya, teman-teman. Apalagi yang teman-teman ini belum punya basic akuntansi, dan juga kalau saya perhatikan nih basic akuntansinya lemah, basic syariahnya juga lemah nih ya.
apa tadi saya tanya ini itu ternyata banyak yang tahu ya. Oke lah. Ya, Pak. Makanya saya rekam biar bisa terus dilihat ya. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih ya teman-teman. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.